akan menjelaskan tentang aturan dan tata cara kodifikasi penyakit dan tindakan pada sistem genitourinary. Membuat tata cara mengkode diagnosa ICD-10 dan tindakan pada ICD-9 dengan kasus hidrokel. Sebelumnya kita harus mengetahui terminologi dari hidrokel. Hidro yaitu air, kele yaitu hernia dan tendon atau penonjolan. Pengertian dari hidrokel adalah kondisi ketika terjadi penumpukan cairan di sekeliling testi. Penumpukan cairan ini bisa menyebabkan pembengkakan dan menimbulkan nyeri pada kantung buah zakar atau skrotum. Sebuah kantung berisi cairan di sekitar testi awalnya sering terlihat seperti pembengkakan skrotum. Hidrokel sering terjadi pada bayi yang baru lahir dan biasanya menghilang tanpa pengobatan dalam tahun pertama. Pria berusia lebih tua dapat mengalami hidrokel terkadang karena peradangan atau cedera. Gambar ini kita dapat melihat perbedaan yang sudah terkena hidrokel dan yang belum terkena hidrokel. Jenis hidrokel terbagi menjadi dua, yaitu hidrokel non-komunikan dan hidrokel komunikan. Hidrokel non-komunikan terjadi ketika celah di antara rongga perut dan skrotum atau kanal inguinal menutup, tetapi cairan di dalam skrotum tidak terserap oleh tubuh. Sedangkan hidrokel komunikan terjadi ketika kanal inguinal tidak menutup sehingga cairan dari rongga perut terus mengalir ke dalam skrotum dan dapat naik kembali ke perut. Hidrokel komunikan dapat disertai hernia inguinalis. Penyebab hidrokel. Penyebab hidrokel terbagi dua. Yang pertama, penyebab hidrokel pada bayi. Dan yang kedua, penyebab hidrokel pada pria dewasa. Penyebab hidrokel pada bayi. Hidrokel terjadi akibat kelainan perkembangan saat masih di dalam janin. Kelainan ini menyebabkan penumpukan cairan di dalam skrotum selama pembengkakan. Kedua testis yang awalnya berada di perut akan turun ke dalam skrotum. Hidrokel pada pria dewasa. Hidrokel ini biasanya disebabkan oleh yang pertama, hernia inguinal, yang kedua, kaki gajah, yang ketiga, cedera atau benturan pada skrotum, yang keempat, peradangan pada saluran sperma, yang kelima yaitu tumor testis. Gejala hidrokel. Gejala hidrokel pada bayi biasanya ditandai dengan pembengkakan di salah satu sisi skrotum. Jika diraba, skrotum akan terasa lunak seperti balon yang diisi air. Sementara di pria dewasa, hidrokel dapat berupa pembengkakan pada skrotum. Hidrokel yang membengkak dapat terasa tidak nyaman atau berat. Terkadang, pembengkakan skrotum akan jelas terlihat pada pagi hari. Diagnosa hidrokel. Untuk mengetahui diagnosa hidrokel, dokter akan mengajukan pertanyaan seputar gejala yang dialami dan riwayat kesehatan pasien. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik pada skrotum untuk memastikan diagnosis. Pemeriksaan fisik tersebut dapat berupa yang pertama, menekan skrotum yang bengkak untuk mengetahui tingkat kekerasannya. Yang kedua, menekan perut dan skrotum untuk mendeteksi kemungkinan adanya gejala hernia inguinal. Yang ketiga, menyinari buah zakar dengan lampu yang cahayanya menembus ke dalam skrotum atau transillumination untuk melihat adanya penumpukan cairan di skrotum. Jika pembengkakan skrotum diduga disebabkan oleh infeksi, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan, yaitu tes urin dan tes darah. Faktor resiko hidrokel. Bayi yang terlahir prematur lebih berisiko mengalami hidrokel. Sementara pada pria dewasa, resiko terjadi hidrokel bisa meningkat jika memiliki kondisi berikut, yaitu menderita penyakit menular seksual dan mengalami cedera atau peradangan pada skrotum. Pengobatan hidrokel. Pengobatan hidrokel dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu hidrokolektomi. Pada prosedur ini, dokter akan membuat sayatan pada skrotum untuk mengeluarkan cairan yang ada di dalamnya.
Usai melakukan hidrokolektomi, dokter akan menyarankan pasien untuk menggunakan penyangga skotum dan memberikan kompres dingin untuk menghilangkan rasa tidak nyaman setelah operasi. Yang kedua yaitu aspirasi. Dokter juga dapat mengeluarkan cairan di dalam skrotum dengan menggunakan jarum khusus yang disebut dengan aspirasi. Namun, aspirasi hanya dapat dilakukan pada pasien yang mengalami gagal jantung, yang mengkonsumsi obat pengencer darah, atau pasien yang memiliki resiko mengalami komplikasi saat hidrokolektomi. Mengkode diagnosa hidrokel. Langkah-langkah mengkode diagnosa hidrokel, yang pertama itu kita harus tahu lead term dari diagnosa yang ingin kita cari, yaitu hidrokel. Yang kedua, kita buka buku ICD-10 volume 3 untuk mengetahui kode diagnosa sesuai dengan awalan huruf diagnosa tersebut, yaitu H. Yang ketiga, kita mencari diagnosa, yaitu hidrokel. Yang keempat, maka kita temukan diagnosa hidrokel spermaticor testis tunica vaginalis dengan kode N43.3. Lalu kita pastikan kembali melalui ICD-10 volume 1 melalui kode yang kita temukan di ICD-10 volume 3 tadi. Yang pertama, kita buka buku ICD-10 volume 1 untuk mencari diagnosa berdasarkan kode yang kita temukan tadi, yaitu N43.3. Yang kedua, mencari diagnosa dan disesuaikan dengan keadaan. Yang ketiga, maka ditemukan diagnosa dari kode N43.3, yaitu infect hidrokel. Mengkode pemeriksaan tes urin. Yang pertama, kita harus mencari letter dari tindakan tes urin atau microscopic examination of urine. Yang kedua, kita buka buku ICD-9 berdasarkan awalan huruf E di halaman belakang. Yang ketiga, mencari tindakan examination. Yang ketiga, kita cari kata examination, lalu kita lihat di bagian urin. Lalu kita lihat di bagian urin sesuai dengan tindakan yang ingin kita cari. Maka ditemukanlah kodenya, yaitu 91.3. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memastikan kembali kode tersebut melalui buku ICD-9 berdasarkan pengkodean angka. Cari kode yang kita dapat sebelumnya, yaitu 91.3. Maka ditemukanlah kode dari tindakan tes urin, yaitu 91.3 atau microscopic examination of specimen from bladder, urethra, prostate, seminal vesicle, perivesical tissue, and of urine and semen. Mengkode pemeriksaan darah. Yang pertama, kita akan membuka ICD-9 di bagian pengkodean huruf dengan mencari lead term-nya, yaitu examination of blood sebagai lead term dengan awalan huruf E. Lalu kita akan menemukan microscopic examination of blood pada kode 90.5 pada ICD-9. Nah, lalu kita akan memastikan kembali pada ICD-9 di bagian pengkodean angka, yaitu dengan mencari sesuai dengan kode 90.5 itu apakah benar microscopic examination of blood. Mengkode pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Pertama, kita akan membuka ICD-9 dengan membuka pengkodingan huruf, yaitu mencari ultrasonografi atau USG sebagai letternya dengan awalan U. Maka kita akan mendapatkan ultrasonografi atau USG didapatkan pada kode 88.75. Lalu untuk memastikan kembali apakah kode tersebut sudah benar, kita akan membuka ICD-9 pada pengkodingan angka dengan mencari kode 88.75. Maka kita akan mendapatkan 8875 dengan kode diagnostic ultrasound of urinary system. Maka kode tersebut telah benar. Mengkode tindakan hidroselektomi. Yang pertama, kita akan mencari di pengkodingan
huruf dengan mencari hidroselektomi sebagai letemnya dengan awalan H. Lalu kita akan menemukan hidroselektomi dengan spesifiknya spermatikon dengan kode 63.1. Lalu untuk memastikan kembali apakah kode sudah benar, kita akan membuka ICD-9 di bagian pengkodingan angka dengan mencari 63.1. Lalu kita akan menemukan angka 63.1 yaitu extraction of varicocele and hydrocele of spermaticon dengan kode 63.1. Maka kode telah benar.